Halo teman-teman semuanya, selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Kita akan belajar bersama tentang frasa, salah satu elemen penting dalam memahami struktur kalimat. Nah, jadi dalam video ini kita akan membahas 3 poin utama. Yang pertama ada pengertian frasa, yang kedua ada jenis-jenisnya, dan yang ketiga ada dasar klasifikasinya. Eits, jangan khawatir, pembahasan kali ini kita bakal buat lebih menarik dan mudah dipahami. Jadi pastikan teman-teman semuanya menyimak sampai selesai ya. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini. Siapkan buku catatan kalian dan mari belajar bersama. Baik, kita masuk ke dalam pengertian frasa. Jadi frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki satu makna gramatikal dan tidak melebihi batas fungsi dalam suatu kalimat. Artinya, frasa hanya berfungsi sebagai bagian dari kalimat, bukan sebagai kalimat penuh. Baik, kita menurut Rusyana dan Samsuri pada tahun 1976, frasa merupakan satuan gramatikal berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif atau konstruksi ketatabahasaan yang terdiri atas dua kata atau lebih. Coba perhatikan contoh berikut. Rumah besar, sedang membaca, dan di meja. Semua ini adalah frasa karena terdiri dari gabungan kata yang tidak memiliki predikat, sehingga tidak dapat berdiri sendiri seperti klausa atau kalimat. Mari kita bahas klasifikasi frasa. Frasa dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama berdasarkan unsur-unsurnya. Terdiri dari frasa endosentrik koordinatif, frasa endosentrik atributif, frasa endosentrik apositif, frasa eksosentrik direktif, dan yang terakhir frasa eksosentrik konektif. Yang kedua, frasa diklasifikasikan berdasarkan kelas katanya, yaitu terdiri dari frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektifal, frasa numeral, yang terakhir frasa preposisional. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi frasa secara mendalam. Yang pertama terdapat frasa endosentrik koordinatif. Frasa ini terdiri atas unsur-unsur yang memiliki kedudukan setara. Unsur-unsur dalam frasa ini dapat dihubungkan dengan kata sambung seperti dan, atau. Ciri-ciri frasa endosentrik koordinatif yaitu yang pertama memiliki unsur-unsur setara atau sejajar. Yang kedua, unsur-unsurnya dapat dipertukarkan tanpa mengubah makna gramatikal. Yang ketiga, dihubungkan dengan konjungsi koordinatif seperti dan. Contoh frasa endosentrik koordinatif yaitu kata kakek nenek, suami istri, tua muda, dan ayah. Endosentrik atributif merupakan frasa yang terdiri dari unsur-unsur yang saling melengkapi, diantaranya yaitu berfungsi untuk inti, sedangkan unsur lainnya berfungsi sebagai atributif menjelaskan keterangan tambahan. Contoh dari frasa ini yaitu pohon rindang. Pohon merupakan inti, sedangkan rindang merupakan atributif yaitu menjelaskan karakteristik dari pohon. Nah, yang kedua yaitu meja kayu. Meja merupakan inti, sedangkan kayu merupakan atributif yang dimana menjelaskan bahan dari pembuatan kayu, yaitu pembuatan meja tersebut. Mengapa frasa ini bersifat endosentrik? Dikarenakan sudah mewakili keseluruhan makna. Misalnya pohon rindang yang bermakna tetap pohon. Frasa endosentrik apositif merupakan frasa yang terdiri dari dua unsur, di mana dua unsur ini dapat dipertukarkan dan memiliki makna yang saling berkaitan. Contoh dari frasa ini yaitu Ibu Indah kepala sekolah itu. Ibu Indah merupakan unsur pertama, sedangkan kepala sekolah itu menjelaskan identitas dari Ibu Indah. Yang kedua yaitu Rani, sahabat sejak SMA, di mana Rani merupakan unsur pertama dan sahabat sejak SMA menjelaskan siapa Rani. Dalam frasa ini, unsur kedua dijelaskan lebih spesifik lagi dan dipisahkan dengan tanda koma dalam penulisan. Frasa eksosentrik adalah frasa yang unsur-unsurnya memiliki makna tidak lengkap jika berdiri sendiri dan membentuk makna baru jika digabungkan. Contoh dari frasa ini yaitu frasa direktif yang merujuk pada tujuan, arah, dan posisi. Contohnya yaitu ke pasar. Ke merupakan tujuan, sedangkan
Pasar merupakan tempat atau Nah, di sini kita akan belajar tentang frasa ekosentrik konektif. Frasa ekosentrik konektif itu apa sih? Jadi, frasa ekosentrik konektif itu merupakan gabungan kata yang menggunakan kopula atau kata penghubung. Dan kata penghubung ini biasanya seperti adalah, merupakan, atau sebagai. Fungsi utamanya itu untuk apa? Fungsi utamanya itu untuk menghubungkan dua bagian dalam frasa. Jadi di dalam frasa ini kopula tidak dianggap sebagai inti atau bagian utama, melainkan hanya penghubung. Bagian utama dalam frasa ini kita bisa sebut sebagai sumbu. Sebagai sumbu ya teman-teman. Jadi kata atau kelompok yang dijelaskan oleh kopula kita bisa melihat sebagai contoh. Saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, ia adalah siswa teladan. Nah, di sini siswa teladan ini kita bisa artikan sebagai sumbu, sedangkan adalah merupakan kopulanya. Jadi kerjanya merupakan tantangan besar. Ia bekerja sebagai guru dan pada dasarnya teman-teman, frasa ekosentrik konektif ini kita bisa gunakan untuk memberikan keterangan atau definisi dalam kalimat. Contohnya, proyek ini adalah tugas kelompok. Frasa ini kita bisa melihat bahwa dia menjelaskan proyek tersebut adalah tugas yang dikerjakan secara bersama-sama. Seperti itu ya teman-teman untuk frasa ekosentrik. Nah, sekarang kita belajar tentang frasa nominal. Frasa nominal itu merupakan gabungan kata yang memiliki fungsi seperti kata benda, yang dimana dia memiliki arti bahwa frasa ini bisa digunakan sebagai subjek, objek, maupun pelengkap di dalam sebuah kalimat. Lalu, bagian utama dalam frasa nominal ini kita bisa sebut sebagai inti. Biasanya, inti ini adalah kata benda atau yang berperilaku seperti kata benda, seperti nama tempat, barang, atau konsep. Jadi frasa ini juga sering diperluas dengan kata lain untuk memberikan informasi tambahan seperti kata sifat. Nah, di sini saya akan memberikan contoh frasa nominal. Yang pertama ada buku pelajaran di mana buku itu kita bisa menyebutnya sebagai inti dan pelajaran kita dapat memperjelasnya sebagai jenis buku tersebut. Lalu ada kado indah, yang dimana kado merupakan inti dan indah kita bisa jelaskan sebagai sifat kado itu. Jadi penggunaan dalam kalimat frasa nominal ini juga ada contohnya. Yang pertama, dia membeli buku pelajaran. Kami sering bertemu di kedai kopi favorit. Frasa nominal ini sangat fleksibel ya teman-teman. Kita bisa menggunakannya untuk menyebutkan apa saja, mulai dari benda, seperti meja, hingga konsep abstrak seperti kebahagiaan. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk contoh frasa nominal. Kita belajar tentang frasa verbal ya teman-teman. Di sini aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman semua tentang frasa verbal. Jadi frasa verbal ini merupakan gabungan kata yang berfungsi seperti kata kerja. Inti dari frasa verbal ini verba atau kata kerja itu sendiri. Jadi frasa ini digunakan untuk menyebutkan tindakan, proses, atau keadaan. Dan biasanya frasa verbal ini memiliki tambahan keterangan seperti waktu atau objek. Kenapa begitu? Karena tujuan ini untuk memberikan informasi lebih lengkap mengenai tindakan tersebut. Nah, jadi teman-teman, di sini aku punya contoh frasa verbal. Yang pertama, sedang membaca, yang dimana membaca merupakan inti dan sedang itu merupakan tambahan keterangan waktu bahwa tindakan itu sedang berlangsung. Lalu yang kedua ada akan pergi, yang dimana pergi adalah inti dan akan menunjukkan tindakan yang terjadi di masa depan. Jadi penggunaan dalam kalimat frasa ini juga memiliki contoh. Di sini aku memberikan beberapa contoh. Yang pertama, dia sedang membaca buku di taman. Lalu yang kedua, kami akan pergi ke pesta nanti malam. Jadi frasa verbal ini sering digunakan untuk menjelaskan apa yang dilakukan seseorang, kapan dilakukannya, dan dengan siapa. Dan dengan memahami frasa verbal ini, kita bisa dapat membuat kalimat yang lebih deskriptif dan terstruktur ya teman-teman. Jadi kalian bisa belajar mengenai frasa verbal kalau kalian ingin membuat suatu kalimat yang lebih terstruktur. Frasa adjektifal adalah gabungan dua kata atau
atau lebih kata sifat yang menerangkan kondisi atau keadaan khusus. Ciri khas dari kata adjektival yaitu tidak bisa diubah, dibatalkan, atau ditolak sehingga tidak cocok jika digabungkan dengan kata tidak. Selain itu, frasa adjektival juga mengikat informasi tambahan seperti sangat luas, sangat benar, sangat baik, terendah, dan tertinggi. Selanjutnya, ada 5 jenis frasa adjektival yang sering digunakan dalam kalimat, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu frasa adjektival atributif, yaitu frasa yang menerangkan kata benda yang diikutinya. Yang kedua, frasa adjektival predikatif, yaitu frasa yang menerangkan unsur predikat. Yang ketiga, frasa adjektival modikatif, yaitu frasa yang menerangkan atau memperjelas suatu keadaan dari kata sifat itu. Yang keempat, yaitu frasa adjektival koordinatif, yaitu frasa yang melengkapi antara satu kata dengan kata lainnya. Yang kelima, yaitu frasa adjektival apositif, yaitu frasa yang berfungsi untuk menjelaskan kata sebelumnya. Selanjutnya yaitu contoh frasa adjektival. Jenis frasa pertama yaitu frasa adjektival atributif. Contoh frasa adjektivalnya yaitu sepatu baru. Contoh kalimatnya yaitu ayah selalu memberikan sepatu baru padaku setiap pergantian semester. Selanjutnya, jenis frasa adjektival predikatif. Contoh frasa adjektivalnya dari kata sulit. Contoh kalimatnya, soal matematika hari ini sangat sulit. Aku pesimis pada hasil nilaiku nanti. Selanjutnya, jenis frasa adjektival modikatif. Contoh frasa adjektivalnya pada kata paling benar. Contoh kalimatnya, jangan beranggapan pendapatmu paling benar ya. Selanjutnya, jenis frasa koordinatif. Contoh frasa adjektivalnya asam manis. Contoh kalimatnya, setiap merayakan ulang tahun, tante Riri akan memasakkan gurami asam manis untukku. Selanjutnya, jenis frasa adjektival apositif. Contoh frasa adjektivalnya dari kata cantik jelita. Contoh kalimatnya, seperti kakaknya, Miluh tumbuh dengan cantik jelita di masa remajanya. Frasa numeralia. Frasa numeralia merupakan satuan sintaksis yang terdiri dari 2 kata atau lebih. Biasanya frasa ini akan mengandung kata bilangan atau numeralia yang bisa diikuti oleh kata penggolongan, adverbia, atau kata lain yang memperjelas kuantitas. Frasa numeralia biasa dibentuk dengan menambahkan kata penggolongan, adverbia, atau kata gugus setelah numeralia. Jenis frasa numeralia yaitu ada 2. Yang pertama, frasa numeralia modikatif. Jenis frasa ini menjelaskan atau memodifikasi sebuah kata dengan memberikan informasi tambahan. Informasi tambahan ini bisa mengenai jumlah atau kuantitas suatu objek tersebut. Contoh dari jenis frasa ini seperti 2 buah apel, 5 orang satpam, dan 5 kg apel. Selanjutnya yaitu frasa numeralia koordinatif. Jenis frasa ini merupakan jenis yang menggabungkan 2 unsur yang setara dalam sebuah kalimat. Frasa ini akan menunjukkan hubungan antara 2 unsur yang memiliki kedudukan yang sama. Contoh dari jenis frasa ini adalah sedikit banyak, hampir 5, dan lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam frasa preposisional. Frasa preposisional adalah frasa yang diawali preposisi sebagai penanda yang berfungsi merangkai kata dan diikuti frasa atau kata yaitu nomina, verba, bilangan, atau keterangan sebagai petanda. Berikut adalah contoh frasa preposisional. Yang pertama, ibu menyapu halaman dengan sapu lidi. Nah, frasa preposisi dalam kalimat tersebut adalah dengan sapu lidi, karena kata dengan menunjukkan alat yang digunakan. Yang kedua, bangunan itu dibangun oleh uang rakyat. Frasa preposisi dalam kalimat tersebut adalah oleh uang rakyat, karena kata oleh menunjukkan atau menyatakan pelaku. Contoh selanjutnya yaitu ayah mengolah nasi menjadi bubur ayam. Frasa preposisi dalam kalimat tersebut adalah menjadi bubur ayam, karena kata menjadi memperlihatkan akibat yang dilakukan oleh subjek. Contoh terakhir yaitu adik dan kakak sedang belajar bersama.
Frasa preposisi dalam kalimat tersebut adalah sedang belajar bersama, karena kata sedang menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan. Nah teman-teman, kita sudah selesai mempelajari frasa pada hari ini. Kita telah mengenal pengertian, jenis-jenis, dan cara mengklasifikasikannya. Jangan lupa untuk terus berlatih dan menemukan frasa dalam kalimat sehari-hari ya. Dengan begitu, kalian akan semakin paham. Terima kasih karena sudah belajar bersama kami. Terus semangat belajar dan jangan pernah berhenti mencari tahu. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.